Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjelaskan tentang sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia yang saya ketahui. Yang pertama yaitu tentang sejarah kepramukaan dunia. Gerakan kepramukaan berawal dari ide seorang letnan jenderal Angkatan Darat Inggris, yaitu Robert Baden-Powell. Pada akhir abad ke-19, Baden-Powell melihat adanya kebutuhan untuk melatih kaum muda agar memiliki karakter, keterampilan bertahan hidup, dan rasa tanggung jawab yang kuat. Ia mengamati bahwa banyak pemuda di kota-kota besar kurang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri secara fisik dan mental. Awal gerakan kepramukaan terjadi pada tahun 1907. Saat itu, Baden-Powell mengadakan perkemahan eksperimental di Pulau Bronsea, Inggris. Perkemahan ini diikuti oleh 20 anak laki-laki dari berbagai latar belakang sosial. Di sana, mereka belajar berbagai keterampilan dasar, seperti memasak, melacak jejak, mendirikan tenda, dan navigasi. Kemudian, pengalaman perkemahan tersebut kemudian ia tulis di dalam sebuah buku berjudul Scouting for Boys. Pada tahun 1908, buku ini bukan hanya sekedar panduan teknis, tetapi berisi nilai-nilai moral seperti kejujuran, keberanian, dan semangat gotong royong. Kemudian buku ini langsung menjadi populer dan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Perkembangan dan pertumbuhan global popularitas Scouting for Boys memicu berdirinya kelompok-kelompok kepanduan di berbagai negara. Gerakan ini menyebar ke Amerika Serikat, Chili, dan banyak negara Eropa lainnya. Awalnya, gerakan kepramukaan ini hanya ditujukan untuk anak laki-laki, tetapi tak lama kemudian, seiring dengan minat yang tinggi dari anak perempuan, dibentuklah gerakan Girl Scouts atau Girl Scout yang dipelopori oleh adik perempuannya Baden-Powell yang bernama Agnes Baden-Powell pada tahun 1910. Kemudian pada tahun 1920 diselenggarakanlah Jambore Pramuka Dunia yang pertama di Olympia Hall di London. Acara ini dihadiri oleh 8.000 pandu dari 34 negara. Pada Jambore ini, Robert Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Dunia atau disebut juga dengan Chief Scout of the World. Chief Scout of the World merupakan sebuah gelar yang mengakui kontribusinya yang luar biasa dalam mendirikan dan menyebarkan gerakan kepramukaan. Adapun tujuan utama dari gerakan kepramukaan. Yang pertama, pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini menanamkan nilai-nilai luhur seperti disiplin, tanggung jawab, dan integritas. Yang kedua, pengembangan keterampilan melatih keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari dalam situasi darurat. Tiga, yaitu kecintaan pada alam, mengajak para anggota untuk berinteraksi langsung dengan alam terbuka, menjadikan sarana belajar yang menyenangkan. Dan yang keempat, yaitu pengabdian masyarakat, mendorong para anggota untuk berkontribusi positif pada lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya, pembahasan tentang sejarah kepramukaan di Indonesia. Gerakan kepanduan di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1912, didirikan organisasi kepanduan pertama di Bandung dengan nama Netherlands Pathfinders Organization atau disebut juga dengan NPO, yang kemudian menjadi Netherlands Indies Pathfinders Vereniging atau disebut juga NIPV. Organisasi ini bersifat eksklusif bagi anak-anak Belanda. Namun, semangat kepanduan yang diusung oleh NIPV mulai menginspirasi tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk mendirikan organisasi kepanduan yang diperuntukkan bagi bangsa Indonesia. Beberapa antaranya adalah JPO pada tahun 1916, kemudian Pandu Mulo pada tahun 1928 yang didirikan oleh para pelajar sekolah agama di Sumatera Barat. Nama Pathfinders yang berasal dari Belanda artinya petunjuk jalan atau pandu.
dilarang oleh pemerintah kolonial karena dianggap membangkitkan nasionalisme. Oleh karena itu, Kiai Haji Agus Salim mencetuskan nama Pandu atau Kepanduan sebagai padanan kata tersebut. Sejak saat itu, banyak organisasi kepanduan lokal bermunculan di seluruh Indonesia, seperti Kepanduan Putra Indonesia, Pandu Putri Indonesia, dan Kepanduan Indonesia Muda. Nama pramuka sendiri dicetus oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang merupakan singkatan dari Raja Muda Karana, yaitu jiwa muda yang suka berkarya. Sri Sultan Hamengkubuwono merupakan Bapak Pandu Pramuka Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono juga memiliki peran yang sangat sentral dalam sejarah kepramukaan Indonesia. Beliau dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Kontribusinya sangat signifikan. Di antaranya yang pertama, penyatuan organisasi kepanduan. Beliau adalah Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang pertama, menjabat selama 4 periode berturut-turut. Di bawah kepemimpinannya, beliau berhasil menyatukan ratusan organisasi kepanduan menjadi satu gerakan pramuka yang solid. Yang kedua, pencetus nama pramuka. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, beliau adalah pencetus nama pramuka yang memiliki makna mendalam bagi pemuda Indonesia. Yang ketiga, peletak dasar kepramukaan. Beliau ini ikut merumuskan dan mengesahkan Trisatya dan Dasa Dharma yang menjadi kode etika dan janji utama bagi seluruh anggota pramuka hingga saat ini. Yang tadi saya sebutkan adalah perkembangan setelah tahun 1961. Pada 14 Agustus 1961, pramuka diresmikan secara resmi kepada masyarakat luas dalam sebuah upacara di Istana Negara Jakarta. Dalam upacara tersebut, Presiden Soekarno menyerahkan panji Gerakan Pramuka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai Ketua Kuarnas pertama. Dan di tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka di Indonesia. Sejak saat itu, gerakan pramuka terus berkembang dan menjadi gerakan pendidikan nonformal yang berperan penting dalam pembangunan karakter, kepemimpinan, dan kecintaan terhadap bangsa dan negara bagi jutaan generasi muda Indonesia. Pada tahun 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 yang menetapkan bahwa gerakan pramuka sebagai satu-satunya wadah organisasi kepanduan di Indonesia. Baiklah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas tentang sejarah kepramukaan di Indonesia maupun di dunia. Terima kasih.